Berdebar menanti vonis atas Ferry Irawan terkait kasus KDRT, Vena Melinda tampak tengah asyik merayakan Lebaran bersama anak-anak dan keluarga. Ya, Vena Melinda terlihat bahagia bisa merayakan Lebaran bersama anak-anaknya, Verrell Bramasta, Atala Naufal, dan Fania di Malaysia. Lalu setelah merasakan indahnya berlebaran di Malaysia, Vena dalam suasana lebaran lalu merayakan ulang tahun adiknya yang bernama Reza di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Momen itu pun sekaligus sebagai momen silaturahmi keluarga pada momen lebaran hari kedua. Seperti apa serunya perayaan ulang tahun adik Vena sekaligus silaturahmi yang diisi dengan makan bersama keluarga tersebut? Benarkah pada momen bermaaf-maafan tersebut, Vena ditemani Fania juga memberikan kado spesial kepada adiknya? Seperti apa suasana lebaran Vena Melinda bersama anak dan keluarga besarnya? Seperti apa besarnya pengaruh Fania sehingga membuat Vena tetap tegar di tengah badai prahara KDRT dengan Ferry Irawan? Yang juga mengejutkan adalah mencuatnya pengakuan soal adanya efek KDRT yang dialami Vena yang diduga dilakukan Ferry Irawan. Ya, rupanya prahara KDRT dengan Ferry Irawan membuat Vena Melinda kini harus berpikir 1000 kali dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait urusan jodoh dan juga rencana atau keinginannya untuk berumah tangga lagi. Lantas benarkah Vena dalam memutuskan menerima cinta pangeran baru ke depan akan sangat selektif, berhati-hati dan terlebih dahulu harus melalui pertimbangan matang yang melibatkan sang halik penentu jodoh manusia? Dan benarkah Vena masih mengalami trauma pasca kasus KDRT dengan Ferry Irawan? Yang juga mengejutkan adalah sikap Vena Melinda dalam menanti putusan majelis hakim terkait vonis atas terdakwa KDRT Ferry Irawan. Vena yang mengaku telah menjalani semua proses hukum untuk menjerat Ferry Irawan agar dihukum. Benarkah Vena berharap agar Ferry yang hingga kini membantah melakukan KDRT dihukum seberat-beratnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah proses hukum atas Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur, yang diduga sebagai pelaku KDRT hingga harus merayakan Lebaran di dalam tahanan, Vena Melinda justru terlihat bahagia bisa berlebaran bersama anak-anaknya, Verrell Bramasta, Atala Naufal, dan Fania di Malaysia. Lalu setelah merasakan indahnya berlebaran di Malaysia, Vena dalam suasana lebaran lalu merayakan ulang tahun adiknya yang bernama Reza di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Momen itu pun sekaligus sebagai momen silaturahmi keluarga pada momen lebaran kedua. Mulai dari saling bermaaf-maafan hingga memberikan kado spesial kepada adiknya. Semua dijalani Vena dengan penuh sukacita. Maka inilah suasana lebaran Vena Melinda bersama anak dan keluarga besarnya. Sekarang adalah ulang tahun Reza, nih adikku Reza. Jadi kita semua di Lebaran hari kedua ngumpul merayakan ulang tahun Reza, sekaligus Fania nih selalu menjadi apa ya pemersatu sepupu-sepupu yang cewek. Jadi kita senang-senang sekalian silaturahmi. Kemarin kita udah sungkeman, masih ada yang doain aku artinya di dunia ini.
masih ada anak-anakku yang kalau sedih itu kan nggak usah ditunjukkan. Karena kalau kita makin yakin sama Allah bahwa semua ini sudah seizin Allah, ya kan aku udah memasrahkan semua sama Allah. Yang penting aku udah ikhtiar. Ikhtiarku adalah aku sudah lapor ke polisian dan sampai sekarang udah sidang. Aku sudah bersaksi sebagai saksi pelapor, sudah bicara fakta hukumnya. Nah sekarang tinggal proses hukumnya harus terus kita kawal. Jadi apa yang mesti disedihin? Terus nih ya, tuh. Iya, ini buat adekku satu-satunya cowok. Soalnya kan mama kan yang perlu apa ya, mama mau dari aku sama kakak tuh waktu ya. Jadi ya kita ngerasa udah spend time sama mama, bonding sama keluarga, sama Niang juga kan. Jadi sama Fania. Jadi seru aja sih, maksudnya bulan-bulan lalu kan emang berat ya buat mama dan bisa bikin mama ketawa terus tuh kayak happy juga. Oh, lebaran kali ini penuh makna ya. Karena aku di jam-jam 3:30, jam 4 tuh aku benar-benar yang bisa bermunajat sama Allah, dari yang nangis, dari yang rasanya kayak lega karena kalau ngobrol sama Allah itu kan konektivitas kita kan private banget gitu. Dan hasilnya masalahnya masih ada. Karena kan proses hukumnya masih jalan, proses cerainya masih jalan. Tapi perasaanku tuh begitu tenang, begitu bersyukur bagaimana aku bisa selamat, bagaimana aku bisa kembali lagi seperti Vena yang dulu. Vena yang punya rasionalitas, Vena yang punya apa ya, kebahagiaan yang hakiki sama anak-anak aja gitu ya, Feral, Atala, Fania. Dan percaya diri lagi sih, karena sempat aku ngerasa awal-awal tuh kayaknya udah deh hancur banget ya image aku yang aku bangun berpuluh-puluh tahun. Vena mah dulu juga sendiri 8 tahun bahagia aja juga. Sekarang sendiri juga bahagia banget. Yang penting kan kita berkeluarga itu selalu rukun dan semua kejadian kita syukurin. Kita selalu enak nggak enak kita nikmatin. Yang penting kita selalu niat tujuan kita selalu berbuat baik, itu aja gitu. Jadi dengan gitu kita nggak beban. Mami Niang juga gitu berpikirnya. Jadi Niang nggak pernah ada beban ini itu enggak itu, karena selalu bersyukur, kita nggak perlu takut, semua ada Tuhan. Hadir di tengah keluarga Vena Melinda adalah putrinya Fania Atabina. Sosok Fania yang diakui oleh Vena sebagai pelipur lara kalbunya selama menghadapi prahara KDRT dengan Ferry Irawan. Pada momen kebersamaan ini, Vena benar-benar dimanja oleh putrinya Fania. Ya, putri bungsunya Fania menyuapi Vena makanan dengan penuh cinta. Tak lupa, Fania juga mengucapkan I love you kepada sang mama tercinta. Fania juga memperagakan menari balet dengan penuh keceriaan seorang anak yang hatinya tengah gembira ria, di mana hal itu menggembirakan Vena juga. Tapi umurnya masih 6. Karena dia kan IQ-nya kan 110, Mbak. Jenius dia nih, iya. Makanya boleh masuk SD. Coba balet dong, Fania. Gimana kalau balet? Sini kotor. Sebentar ya. Oh gitu ya? Tangannya gitu ya? I love you, Mama. Coba. Ya gini, nggak usah pakai air deh. Bilang apa? Jadi Fania nih lesnya piano. Seminggu 2 kali ikro, seminggu 2 kali gimnastik, seminggu sekali balet, seminggu 2 kali. Jadi setiap hari les. Di luar vokal. Jadi nanti dia kelas 2 les vokal sama sekolah. Karena dia terkenal aktif ya. Kakak-kakaknya juga sayang sama Fania. Diakui Vena Melinda saat dirinya mengalami aksi KDRT yang dituduhkan kepada Ferry Irawan, ia mungkin tidak kuat dan dipastikan menyerah jika tidak ada sosok penghibur ciliknya Fania Atabina di sisinya.
Dukungan Fania selain Verrell Bramasta dan Atala Naufal, menurut Vena benar-benar menjadi support system yang sangat ampuh baginya sehingga ia tetap berdiri kuat hingga saat ini, bahkan berhasil menjebloskan Ferry Irawan ke tahanan Polres Kediri, Jawa Timur. Jadi aku bersyukur, terima kasih yang pasti sama Allah menguatkan aku, dan untuk anak-anak aku, Verrell, Atala, Fania, terutama yang masih kecil, keluarga aku tuh mereka benar-benar support system yang luar biasa. Alhamdulillah, yang pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku bisa ngelewatin, aku bisa jadi orang yang belajar dari semua yang dikasih sama Allah di tahun 2023. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi stepping stone aku untuk bisa menjadi speaker khususnya bagi semua perempuan yang mengalami hal kayak aku. Insya Allah nanti siapapun yang mau aku untuk speak up di FGD atau di seminar atau apapun bentuknya, insya Allah aku akan siap dan gak usah bayar aku, karena pengalaman aku ini aku harus jadikan satu manfaat bagi semuanya. Sehingga aku hanya pengen semua korban KDRT, khususnya yang ibu-ibu ya, perempuan, gak boleh takut. Karena kalau yang namanya menjadi korban KDRT itu pasti akan ada playing victim. Itu mesti sabar banget. Proses yang dijalani itu mesti sabar dan yakin. Tapi kalau mental kita jatuh, nah itu yang dimau. Selesai, kasusnya nggak jalan, orangnya korban KDRT tidak bisa melanjutkan, tidak bisa memberikan kesaksian dengan baik dan benar, itu yang mau dibikin. Jadi nggak boleh kita drop, harus yakin ada Allah, ada keluarga, dan harus yakin karena saya punya anak. Jadi anak-anak saya ini yang tiga-tiga ini yang membuat saya lebih. Nggak boleh takut, nggak boleh drop, harus berjuang untuk anak-anak. Bahagianya Vena Melinda yang dapat berlebaran dengan Atala dan Fania serta keluarga besarnya. Di saat Ferry Irawan mendekam di sel tahanan terjerat kasus KDRT terhadap Vena, lantas benarkah imbas kasus KDRT membuat Vena Melinda kini sangat berhati-hati dalam membuat keputusan terkait masalah jodoh dan rumah tangga ke depan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Bahagianya Vena Melinda yang bisa berlebaran dengan Atala dan Fania buah hatinya. Tapi yang mengejutkan adalah mencuat juga pengakuan adanya efek dugaan KDRT yang dialami Vena yang ia tuding dilakukan Ferry Irawan. Ya, rupanya prahara KDRT dengan Ferry Irawan membuat Vena Melinda kini harus berpikir 1000 kali dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait urusan jodoh dan juga rencana atau keinginannya untuk berumah tangga lagi. Vena dalam memutuskan menerima cinta pangeran baru ke depan akan sangat selektif, berhati-hati, dan terlebih dahulu harus melalui pertimbangan matang yang melibatkan sang halik penentu jodoh manusia. Ya nggak boleh terlalu sedih, tapi jadikan pengalaman ini ke depannya menjadi orang yang jauh lebih selektif, jauh lebih hati-hati, jauh lebih apa-apa, lebih istikharah lagi sama Allah. Kalau kesepian itu enggak, karena ada Allah kan. Makanya kan aku bilang, itu tahajud, tahu gitu aku dari dulu tahajud rutin, supaya kita nggak boleh merasa kesepian karena Allah tuh ada. Di dalam diri kita tuh ada, kalau kita mau mendekatkan. Nah yang bikin jauh kan karena kita selalu mengandalkan makhluk itu gitu. Fokus sama diri sendiri, kebahagiaan, terutama ke Fania sama anak-anaknya. Ya memang dari dulu kita nomor satu tuh kebersamaan gitu. Istilah kata tuh
punya duit dikit, banyak, sedang, yang penting bersama. Itu seneng banget gitu. Makanya kan kayak semua cucu itu senengnya selalu dengan kemana-mana bareng. Semua keluarga tuh sangat toleransi kepada pertama situasi, keadaan, apapun lah itu kita memang selalu utamakan. Itu selalu dan harus. Lalu benarkah jika Vena Melinda masih mengalami trauma hingga saat ini, terutama untuk membuka hati bagi hadirnya pria lain di hatinya, menggantikan Ferry Irawan, atau memutuskan untuk menikah lagi? Dan benarkah dampak prahara KDRT secara fisik dan psikologis masih dirasakan Vena hingga saat ini? Dampak sih. Kayak pemilihan kata sih. Tapi nggak parah, cuma salah-salah kata. Jadi gampang lupa ya? Bukan lupa. Jadi mau ngomong apa, keluarnya apa gitu. Tapi alhamdulillah sih waktu kemarin di persidangan tuh lancar ya. Maksudnya nggak ada yang lupa, semuanya runut. Kemudian aku tetap fokus sama pertanyaannya, terutama kan sama hakim sama JPU gitu. Jadi tapi memang ada efek sih, efeknya gitu. Kalau mau ngomong apa kok pemilihan katanya itu ya, padahal bukan itu maksudnya, itu ada sih. Karena 2 minggu ini sudah tidak terapi, ya mungkin nanti habis ini udah janjian lagi untuk terapi gitu. Ya lebih kepada bukan panik sih, alhamdulillah semua lancar. Karena kan aku udah bilang kan, tahajud itu selama bulan Ramadan membuat aku jauh lebih tenang. Cuma kadang-kadang tuh waktu sesudahnya tuh kan ada berita lagi dari lawyernya, terdakwa, apalagi ya paling cuma kok bisa beda banget ya sama fakta hukumnya, paling cuma ngomong dalam hati aja, tapi nggak yang sedih berkepanjangan kayak awal, nggak yang kayak panik kemudian merasa bersalah, terutama sama anak-anak ya gitu. Kalau aku sih yang paling penting tuh anak-anak sama keluarga sekarang menerima aku seperti kayak aku belum pernah menikah yang kedua gitu ya. Jadi nggak ada lagi mereka tuh yang, kalau dulu kan memang sempat ada yang masih belum menyetujui. Nah yang belum menyetujui itu semacam kayak bener kan gitu. Nah sekarang mereka tuh udah nggak di titik itu, mereka udah tahu bagaimana men-treat aku dengan tidak menyalahkan situasi. Jadi ya udah kayak seneng-seneng aja, jadi nggak ada yang ngebahas ya, nggak ada yang ngebahas, apalagi ini Atala sama Vero. Heboh Vena Melinda yang kini berhati-hati dengan keputusan terkait masalah jodoh dan rumah tangga ke depan. Lantas seperti apa sikap Vena Melinda di tengah menanti putusan majelis hakim terkait vonis untuk Ferry Irawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mengejutkan pengakuan Vena Melinda yang kini berhati-hati dengan keputusan terkait masalah jodoh dan rumah tangga ke depan. Yang juga mengejutkan adalah sikap Vena Melinda dalam menanti putusan majelis hakim terkait vonis atas terdakwa KDRT Ferry Irawan. Vena yang mengaku telah menjalani semua proses hukum untuk menjerat Ferry Irawan agar dihukum, di antaranya telah menyodorkan sejumlah saksi ahli psikolog, dokter yang memeriksa hidung Vena yang saat itu berdarah dan rusuknya yang setelah dironsen ternyata retak, termasuk sejumlah saksi dari pihak hotel di Kediri. Benarkah Vena berharap agar Ferry yang hingga kini membantah melakukan KDRT dihukum seberat-beratnya? Seperti apa pula harapan Vena Melinda terhadap Ferry yang hingga kini di muka hukum
justru mengaku sebagai korban kezoliman, bukan justru mengakui perbuatannya. Tapi kalau terakhir, ya semua saksi-saksi ahli seperti dokter, psikolog dari Polda Jatim, kemudian dokter yang melihat bahwa ada fracture di tulang hidung dan di rusuk kiri atas, itu semua sudah menjadi bagian dari saksi ya di persidangan. Kemudian ada juga saksi-saksi yang melihat janitor itu kalau nggak salah udah, bagian dari kesaksian terdakwa pun sesuai dengan apa yang menjadi fakta hukumnya. Persidangan KDRT, jadi harus lebih dibuka kepada masyarakat. Urut-urutannya kalau kasus KDRT itu harus dibuka bahwa ada saksi-saksi yang sebetulnya lebih membuka bagaimana terjadi KDRT, kan dibilang nggak ada KDRT. Nah, itu memang harus disosialisasikan dengan baik sih, supaya jangan banyak fitnahnya daripada fakta hukumnya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.